كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ifadah wal I'lam bi Fawaid Risalah Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah as-samin. Qala Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala yang ke-8. As-samin muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Pembatal keislaman yang ke-8, muzaharatul musyrikin. Muzahara itu menolong ya, atau membantu kaum musyrikin, wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan membela mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Muzahara artinya memenangkan ya, untuk mengalahkan kaum muslimin. Jadi membela, memenangkan kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Itu makna muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum. Dia membela, memenangkan kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini diantara bentuk pembatal keislaman yang ke-8. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat ke-51, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, kepada kaum musyrikin, minkum dari kalangan kalian kaum mukminin, fa innahu minhum, maka sesungguhnya orang yang berloyalitas tadi minhum, digolongkan bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Apa maksud zalimin di sini? Ai al-kafirin. Kezaliman ada dua macam, ada zalim besar, ada zalim kecil. Di sini berkaitan dengan konteksnya, siyaknya berkaitan dengan kaum musyrikin. Siapa yang membela, menolong, berloyalitas kepada kaum musyrikin, maka digolongkan dia sebagai kaum musyrikin, sebagai kaum kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kufur. Pada bab pembahasan ini ya ikhwan, ada satu prinsip yang dirusak oleh dia. Prinsip apa itu? Prinsip al-wala wal bara'. Prinsip loyalitas dan berlepas diri. Nah, prinsip ini tadi, prinsip utama dalam Islam. Di awal-awal kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa sering kita kaji, kaum muslimin harus berloyalitas kepada kaum mukminin, berwala kepada kaum mukminin, dan mereka harus al-bara'ah, berlepas diri dari orang-orang kafir, kaum musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Nah, prinsip ini dia rusak dengan cara dia lebih berloyalitas kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kafir, dan justru berbaroah dari kaum mukminin. Dia bela, dia menangkan kaum musyrikin, dia bantu kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum mukminin. Ini makna dari pembatal keislaman yang ke-8 ini tadi. Muzaharatul musyrikin, memenangkan kaum musyrikin, wa muawanatuhum, dan bantu pula, dia bantu alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Jadi dia ingin mengalahkan kaum muslimin, dia bantu itu kaum musyrikin. An-naqidus tsamin muzaharatul musyrikin, memenangkan kaum musyrikin. Muzaharatul musyrikin hiya tawallihim. Maksud dari muzaharatul musyrikin adalah berloyalitas kepada mereka, memenangkan mereka, peru mereka kalau bahasa kitanya. Wa tawalli, makna tawalli adalah huwa nusratihim
huwa nusratuhum wa i'anatuhum 'alal muslimin min jihati kaunihim kafirin, yaitu membela mereka, membantu mereka di atas kaum muslimin dari sisi kondisi mereka sebagai orang-orang kafir. Ya. Fahadhiyal mudhahara. Inilah namanya mudhahara. Mudhahara itu memenangkan mereka, membantu mereka, pro kepada mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Walafdhuha musy'irun bihubbi zuhuril kuffar 'alal muslimin. Lafaz mudhahara ini saja, mudhahara berasal dari lafaz dhahara, nampak. Dari lafaznya saja musy'ir sudah mengesankan itu orang menyukai zuhuril kufar, menyukai nampak, ya, menonjolnya orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Wa hubbi zuhuri dinil kafirin ala dinil muslimin. Dia lebih menyukai zuhur, tampil, menonjol agama orang-orang kufar dibandingkan agama kaum muslimin. Nauzubillah, yang ini ya ikhwan, ya tullabul ilm, sekarang ini kadang sudah mulai muncul, apalagi di Indonesia ini, ada orang-orang yang lebih menyukai orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, lebih dia sukai, lebih menonjol, lebih terkedepan, lebih maju, dan lebih menang dibandingkan kaum muslimin. Wa mudhaharatul kufar bihadzal ma'na kufrun akbaru bi ijma'il muslimin. Mudhaharatul kufar dengan makna seperti ini. Apa makna seperti ini? Yaitu hubbu zuhur dinil kafirin ala dinil muslimin. Lebih menyukai atau senang agama orang-orang kufar itu lebih menonjol dibandingkan agama kaum muslimin. Yang demikian merupakan kufrun akbar, kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam dengan kesepakatan kaum muslimin. Wahya mudadatun wa mu'adadatun, wahya mudadatun wa mu'anadatun wa raddun lima aradallahu azza wa jalla di dinil muslimin. Ini merupakan pertentangan dan penentangan serta penolakan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kaum muslimin. Menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah menginginkan agama kaum muslimin nampak. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agama Islam menonjol, zahir. Justru dia sebaliknya. Ini orang lebih menginginkan agama orang-orang kufar lebih meninggi, lebih menonjol. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan telah mengutus rasul tersebut dengan agama yang besar, ya, agama yang benar, agama Islam, liyuzhirahu 'alad dini kullih, supaya agama tersebut nampak menang di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun kaum musyrikun itu tidak menyukai. Fadalla hadza ala anna alladhi yakrahu zuhura dinillahi musyrikun kafirun. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak menyukai zuhura dinillah, tidak menyukai nampak menonjolnya agama Allah, dikatakan musyrik, kafir. Fa kaifa biman yuhibbu zuhur dinil kuffar ala dinillahi azza wajalla. Terus bagaimana dengan orang yang lebih menyukai menonjol menangnya agama orang-orang kafir dibandingkan agama Allah azza wajalla? Ya ikhwan, orang yang tidak menyukai menonjolnya agama Allah azza wajalla, tidak menyukai menangnya agama Allah azza wajalla. Ada orang tidak menyukai Islam ini menang, tidak menyukai Islam ini menonjol, tidak menyukai Islam ini tampil jaya, tidak suka dia. Itu saja disebutkan apa? Kekufuran. Kata Allah Azza wa Jalla, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun,
Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukai, meskipun kaum musyrikin tidak menyukai, tindakan tidak menyukai zuhur agama Allah Subhanahu wa taala sudah digolongkan apa? Musyrik atau kafir. Terus bagaimana dengan orang yang lebih menyukai zuhur dinil kuffar ala dinil muslimin? Maka lebih layak lagi dikatakan kafir. Fala syakka annahu yakfur kufran akbar. Tidak diragukan lagi itu merupakan kekufuran kufur besar. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas dari kalangan kalian terhadap mereka, kalau ada dari kalangan kaum mukminin berloyalitas kepada mereka orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka sungguh dia digolongkan sebagai orang-orang kafir tadi. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Wa dzulmu huna huwa dzulmul akbar. Kezaliman di sini adalah kezaliman yang besar. Wa huwal kufuru, yaitu kekufuran. Mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah azza wa jalla, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Fadalla hadza ala anna alladhi yatawallal kuffar bi ma'na alladhi dzakarnahu annahu kafirun. Maka ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kufar dengan makna yang telah kami sebutkan, maka itu orang kafir. Dia dinyatakan kafir. Kapan dia dikatakan kafir? Tatkala berloyalitas kepada orang-orang kufar dalam bentuk apa? Dalam bentuk hubbu zuhur dinil musyrikin ala dinil muslimin. Wa annahu min ahli dzulmi al-a'zam. Dia digolongkan termasuk orang zalim dengan kezaliman yang besar. Wa huwa syirku billahi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu merupakan syirik kepada Allah azza wa jalla. Jelas? Wa amma, adapun nusrad al-kuffar, adapun menolong orang-orang kafir, binau'i nusratin li ghairi dinihim, dengan bentuk bantuan tapi bukan dikarenakan bantuan terhadap agama mereka. Dia membantu, menolong orang-orang kufar tapi bukan karena membela agamanya. Wa min ghairi mahabbati zuhuri dinihim, juga bukan dikarenakan dasarnya menyukai menonjolnya agama orang-orang kafir. Wa inna ma li syahwatin au dunya yarjuha al-insan. Namun dia membantu orang-orang kufar tersebut karena syahwat atau dunia yang dia harapkan, yang diharapkan oleh seorang insan. Lihat ya ikhwan, wa amma nusratul kuffar binau'i nusratin li ghairi dinihim wa min ghairi mahabbati zuhuri dinihim wa inna ma li syahwatin au dunya yarjuhal insan fahadha jurmun azim. Ini adalah kejahatan yang sangat besar. Wa dzanbun kabir, dosa yang sangat besar. Lakinnahu laisa kufran yukhriju minal millah. Akan tetapi bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maksudnya gini ya ikhwan, menolong orang kufar ini, dia membantu orang-orang kufar, ya, membantu orang-orang kufar bukan dikarenakan cinta terhadap agama mereka, bukan karena cinta terhadap kekufuran mereka. Dia lebih mengedepankan membantu orang-orang kufar dibandingkan membantu kaum muslimin. Ini maknanya, difahami? Dia lebih mengedepankan membantu orang-orang kufar dibandingkan membantu kaum muslimin. Tapi bukan dikarenakan agama orang-orang kufar tersebut, tapi dikarenakan ada kecintaan dia dari sisi dunia yang dia cari di situ. Nah, ini tidak dikatakan kafir, tapi dikatakan dosa besar.
Kenapa dikatakan dosa besar? Karena dia lebih mendahulukan orang-orang kufar dibandingkan kaum muslimin. Difahami? Tapi bukan dikarenakan agamanya. Difahami? Jangan antum fahami di sini maksudnya, oh kalau membantu orang-orang kufar enggak boleh. Secara mutlak, enggak boleh antum membantu orang kufar yang memerlukan bantuan, antum boleh bantu dia. Apa dalilnya? Antum ada nasi, kasih nasi bungkus tuh. Apa dalilnya Imam? Bolehnya membantu orang kafir, berbuat baik kepada orang kafir. Aulia. Pusap lah, pusap. Kasih push up dulu. Talim lantak lentok. Tanya enggak bisa. Amri. Olahraga lah dulu. 20 kali. Kasih olahraga. Enggak ada rugi, olahraga itu sehat. Faiz. Olahraga lah 20 kali. Ini anak-anak tahfidzul Quran, ada yang bisa? Gak ada yang bisa? Naik ke takhusus. Faza, tahu dalilnya? Hah? Gak tahu, antum tahu? Antum tahu? Mandi? Apa? Artinya aja, gimana artinya? Berbakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Yang lain, dalil yang lain. Kalau ini ada hubungan kekerabatan yang lebih umum. Umar. Enggak tahu? Pusap lah semua antum takhusus. Siapa yang bisa jawab? Muhammad bisa? Pusap lah juga. Ya. Kasih olahraga antum pagi ini. Jangan main bola aja antum, olahraganya kalau main bola semangat. Tapi kalau push up lesu. Sama. Olahraga juga itu. Ayo Muhammad. Sakit, kesemutan. Nah, itu makanya antum kalau harus rajin olahraga. Ya dokter Vicky saja dia olahraga terus karate. Penting loh olahraga tuh. Serius antum. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. An tabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan agar kalian berbuat adil kepada mereka. Surat apa ini? Ali Imran. Push up lagi. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Surat apa itu? Ali Imran mano? Faiz. Imam. Apa? Itu juz 28. Surah apa? Ngarang-ngarang al-munafikun. Al-Mumtahana. Ya, dalam surah Al-Mumtahana, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kufar yang tidak memerangi kalian. Tidak masalah. Dalam urusan dunia antum bantu mereka, itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu, yang hukumnya haram, antum lebih mengedepankan membantu orang-orang kufar, ya, berloyal kepada mereka dibandingkan loyal kepada kaum mukminin. Lanjutkan. Wa yadullu li hadza ma ja'an Ali radhiyallahu anhu. Yang menunjukkan akan hal ini adalah riwayat yang datang dari Ali radhiyallahu anhu. Qala, Ali menceritakan, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana wa Zubair wal Miqdad ibn al-Aswad. Dulu Rasul pernah mengutus aku dan Zubair dan Al-Miqdad ibn al-Aswad, 3 orang. Antum lihat di sini ya, faedah nahu. Ali mengatakan ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad ibn al-Aswad. Rasul mengutus aku. Ana. Ada dhamir ya, ada dhamir. Kenapa ada dhamir? Karena atofnya kepada isim zahir. Kalau seandainya Ali cuma mengatakan ba'atsani Rasulullah SAW wa Zubair, itu tidak bisa. Wawunya tidak dikatakan wawu atof, tapi bisa jadi jatuhnya nanti wawu ma'iyah, ya, atau jatuhnya wawu hal. Karena kenapa? Karena tidak diperbolehkan mengatofkan isim zahir kepada dhamir muttasil. Difahami? Dia bisanya kepada dhamir munfasil. Ingat baik-baik, yang belajar nahwu, anak-anak takhasus, diingat baik-baik. Ditempelkan. Ini faedah sebenarnya Anda dapatkan dari guru Anda, dari Ustaz Agus Suhaidi. Pas pelajaran-pelajaran mutamimah. Makanya ndak antum kan ketemui, bisa diatofkan. Antum ingat baik-baik itu. Qal, kata Rasul, intaliqu hatta ta'tu raudata khakh. Berangkatlah kalian sampai kalian mendatangi raudhah khakh. Raudhah khakh itu tempat. Raudhah itu artinya taman atau kebun. Khakh, kebun khakh. Ya. Fa inna biha dha'inatan ay imra'atan musafirah. Dikarenakan di tempat tersebut, di raudhah khakh, ada seorang wanita musafir. Wa ma'aha kitabun. Bersama wanita tersebut ada surat, ada catatan. Fakhudhuhu minha. Ambillah oleh kalian surat tersebut dari wanita tadi. Fantalaqna. Lalu kami pun berangkat. Ta'ada bina khailuna. Ya. Kuda-kuda kami tersebut berlari dengan kencang membawa kami. Hatta intahaina ila raudhah. Sampai kami pun menuju raudhah. Fa idza nahnu bidza'inah. Ternyata kami menjumpai ada seorang wanita tadi. Faqulna akhriji alkitab. Hei, bi, keluarkan kitab tersebut. Keluarkan surat tersebut. Mana? Faqalat, kata wanita tersebut, ma ma'i min kitabin. Ankaratil kitab. Kata dia, aku tidak punya buku, tidak ada kitab tersebut, tidak ada surat tersebut, tidak ada di aku, katanya. Ya, kitab di sini maksudnya surat. Surat tersebut tidak ada di aku. Faqulna. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, kami katakan, la tukhrijannal kitab aw lanulqiyannas siyab. Engkau mau mengeluarkan surat tersebut, serahkan ke kami, atau lanul qiyan nasyab, atau kami telanjang untuk kamu. Hah? Mau kasihkan tuh surat ke kami, atau ente ya anti kami telanjangi? Mau kami telanjangi di sini? Yakni nahnu ala yakinin annal kitab mawjud. Lianna khabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Fa imma an tukhriji lana alkitab bi ikhtiyarika wa imma an nanzi' an kathiyabaki
Fa imma an tukhriji lanal kitab bi ikhtiyariki wa imma an nanzi anki siyabaki linakhudahu. Maknanya, kami berada di atas keyakinan bahwasanya kitab tersebut ada. Dikarenakan khabar dari Nabi SAW adalah benar, ada pilihan. Kami akan engkau keluarkan surat tersebut dengan kemauanmu sendiri, atau kami yang akan copoti bajumu untuk ngambil catatan tadi atau surat tadi. Pilih dewek. Kami geledah, kami copoti, atau serahkan ke kami. Takut bibi ini tadi, ya. Dipikirnya daripada saya ditelanjangi sama Ali bin Abi Thalib, ya enggak? Fa akhrajathu min iqasiha, lalu dikeluarkan oleh dia surat tersebut dari iqas. Iqas itu ai min sya'riha, dari bawah rambut. Jadi dia punya rambut panjang, diselipin di bawah rambut. Fa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami bawa surat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza fihi, ternyata isi surat tersebut, apa isinya ikhwan? Min Hatib ibni Abi Balta'a. Surat tersebut dari Hatib bin Abi Balta'a, wa kana sahabiyan radhiyallahu anhu. Dan Hatib bin Abi Balta'a ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Ternyata surat tersebut surat dari Hatib bin Abi Balta'a ila unasin minal musyrikin min ahli Mekah yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah SAW, yang ingin dia sampaikan kepada sekelompok orang dari kalangan kaum musyrikin dari penduduk Mekah. Hatib memberitakan kepada mereka tentang sebagian perkara-perkara Rasul atau rencana-rencana Rasul ingin menaklukkan kota Mekah, yakni yukhbiruhum bitadbiri Rasulillah SAW bi fathi Mekah. Hatib bin Abi Balta'a ngasih tahu kaum musyrikin di Mekah itu bahwasanya Rasul itu akan begini-begini, akan menaklukkan kota Mekah, akan memimpin penaklukan kota Mekah. Difahami? Jelas ya ikhwan? Hah? Jadi isi suratnya membocorkan sebagian rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berkata kepada Hatib, "Ya Hatib, ma hadza?" Wahai Hatib, apa ini? Tabayun dulu dia. Rasul tabayun kepada Hatib. Apa ini wahai Hatib? Fastafsala Rasulullah SAW. Wa hadza awwalu dalilin ala annahu laysat kullu nusratin lil kuffar kufrun. Ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwasannya tidak setiap pembelaan terhadap orang-orang kafir dinyatakan kekufuran. Tidak mesti ya ikhwan. Difahami? Fa innahu law kana al-amru kufran ala itlaqihi lama istafsala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalau seandainya perkara tersebut adalah kekufuran secara itlak, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meminta rincian. Ya apa tidak? Kalau dikatakan ini kekufuran pada Hatib, tidak mungkin Rasul langsung bertanya, apa ini wahai Hatib? Itu kan istifsar dari Nabi SAW, minta rincian. Apa tendensi antum? Apa alasan antum membocorkan rahasia kaum muslimin? Antum lebih membela orang-orang kafir dibandingkan kami. Difahami? Jelas? Wadih? Ya, sehingga ya ikhwan, balik ke pembahasan membela orang-orang kufar di atas kaum muslimin, nah itu dirinci. Tidak bisa secara mutlak antum kafirkan. Difahami? Qal, dia mengatakan, ya Rasulullah, la ta'jal alayya. Ya Rasulullah, jangan terburu-buru terhadapku ya Rasulullah. Inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy.
Ya Rasulullah, aku dulu adalah orang yang nempel di Quraisy. Ailastu minha, aku bukan orang-orang Quraisy ya Rasulullah. Walam akun min anfusiha, aku juga bukan dari suku Quraisy. Aku cuman hidup di tengah-tengah Quraisy, tapi aku bukan suku Quraisy. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum. Fa ahbabtu idh fatani dzalik minan nasab fihim an attakhidh indahum yadan yahmuna biha qarabati. Ya Rasulullah, orang-orang yang bersama engkau dari kalangan muhajirin, mereka memiliki kerabat di kota Mekah, sehingga dengan kerabat-kerabat tersebutlah mereka akan membela, menolong keluarga dan harta-hartanya. Ya. Fa'ahbabtu idh fatani dzalik, maka aku menyukai, senang tatkala terluputkan dariku hal tersebut. Maksudnya aku tidak punya kerabat, tidak ada yang bela. Ya. An attakhidh indahum yadan, supaya aku paling tidak mengambil hubungan, menjalin hubungan tangan dengan dia, yahmuna biha qarabati, yang bisa melindungi kerabat-kerabatku. Faham? Jelas gak Didi? Jadi gini loh, ini Hatib ini punya sanak famili loh di Mekah, ya, punya kerabat yang masih di Mekah. Nah, dia kan masuk Islam, hijrah ke Madinah. Nah, Rasul kan ada rencana mau menaklukkan kota Mekah. Dia khawatir nanti terbantai, nanti gini gitu loh, kan? Jadi dia karena bela itu karena ada hubungan dunia. Apa hubungan dunianya? Karena kekerabatan dia. Nah, dia bilang itu orang-orang muhajirin yang hijrah ke kota Madinah yang bersama engkau ya Rasulullah, kaum muhajirin ini, mereka juga punya kerabat di Mekah. Kalau engkau ingin menaklukkan kota Mekah, memungkinkan muhajirin yang hijrah ini tadi akan bela kerabatnya, lindungi kerabatnya. Maksudnya begini, jangan ya Rasulullah, jangan bunuh ya Rasulullah, ini kan masih mamangku, masih bibiku, gitu loh ya. Kasihan ya Rasulullah, ampuni, gitu kan, paling kan, gitu kan. Nah, kalau aku ini tidak punya kerabat ya Rasulullah, gitu loh. Jelas? Nah. Sehingga aku menyambung hubungan kerabat-kerabat ini tadi, menyambung hubungan dengan orang-orang Quraisy, ya supaya dia ngelindungi kerabatku. Difahami? Kalau yang muhajirin, misalkan sahabat-sahabat yang Abu Bakar, Umar dan yang semisalnya muhajirin yang hijrah ke kota Madinah, mereka kan punya kerabat, masih punya sanak famili di Mekah itu. Difahami? Ya. Misalkan contoh ya, Abu Bakar hijrah ke kota Madinah, Umar hijrah ke kota Madinah, Utsman hijrah ke kota Madinah, Ali hijrah ke kota Madinah. Tapi di Mekah kan mereka masih punya kerabat. Nah, kerabat-kerabatnya tadi, misalkan contoh, ada sahabat yang udah masuk Islam, tapi anaknya belum masuk Islam, ya enggak? Tinggal di Mekah, atau sudah masuk Islam, tapi masih di Mekah, belum hijrah misalkan, atau yang semisalnya lah. Kan ada kerabat-kerabat yang akan ngelindungi, bantu, ya apa-apalah gitu loh. Nah, difahami? Jelas? Nah, sedangkan Hatib ini, dia tinggal di tengah-tengah Quraisy. Sebenarnya dia tidak punya kerabat, karena dia bukan bangsa Quraisy. Sehingga dia punya sanak famili yang harapan beliau, sanak famili ini dilindungi oleh Quraisy, sehingga beliau nyambung relasi dengan Quraisy. Difahami? Jelas gak Dini? Ya, itu tujuannya seperti itu tadi. Jadi tujuannya supaya ada relasi dengan orang-orang Quraisy, supaya orang-orang Quraisy itu lindungi
sanak familinya yang masih di Mekah. Karena sanak familinya sebenarnya bukan bangsa Quraisy, tapi berharap Quraisy paling tidak melindungi gitu loh ya. Jelas? Nah. Summa, kemudian kata Syekh, linangzur madza qala Hatib. Kata Syekh Sulaiman, coba kita lihat apa yang diucapkan Hatib. Hatib mengatakan, wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridha bil kufri ba'dal Islam. Kata Hatib, aku tidak melakukan kekufuran ya Rasulullah, tidak melakukan kemurtadan, tidak juga ridho terhadap kekufuran setelah aku masuk Islam. Yakni ya Rasulullah, wa ma arsaltu lahum ridhan bil kufri wala riddatan. Maknanya ya Rasulullah, aku tidak mengirim surat kepada mereka karena ridho terhadap kekufuran, tidak pula karena murtad. Walakin tami'tu fi hadhil mas'alah. Akan tetapi aku mengharapkan permasalahan ini tadi. Wa ya an attakhid indahum yadan, yaitu aku cuma ingin nyambung relasi dengan mereka. Fa in kana al-amru laka wa huwa al-aslu fi nafs falhamdulillah. Ya. Kalau perkaranya seperti itu pada dirimu dan memang asalnya adalah seperti itu, alhamdulillah. Wa in kana al-amru 'alaika faqad ittakhadtu indahum yadan. Ya. Li ahmiya qarabati wa ahli wa mali fi Makkah. Ya. Kalau memang perkaranya kata Hatib tergantung padamu, ya, wajib bagimu seperti itu, maka aku telah menyambung hubungan dengan mereka untuk melindungi kerabatku, keluarga, hartaku yang ada di Mekah. Faham maksudnya Hatib? Kata Hatib, ya Rasulullah, tujuan aku tadi nyambung hubungan dengan Quraisy, relasi dengan Quraisy, fa in kana al-amru laka, kalau perkaranya adalah kembali kepada engkau, dalam artian terserah Rasul, apa maunya Rasul nanti, ya alhamdulillah. Memang ternyata seperti itu ya ikhwan. Urusannya dengan Rasul bukanlah perkara yang wajib bagi Rasul untuk menghancurkan mereka, bukan. Tapi kembali, karena tujuan Rasul bukan menghancurkan kota Mekah, tapi tujuan Rasul untuk berdakwah, menaklukkan kota Mekah. Makanya bahasanya apa? In kanal amru laka. Ya, jika perkaranya terserah kembali kepada dirimu. Ya. Namun wa in kanal amru alaika, kalau perkaranya memang wajib bagimu, ya aku pun udah melindungi gitu loh. Difahami? Rasul ini kan ingin menyerang kota Mekah, ingin memasuki kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Kata Hatib, kalau memang perkaranya dikembalikan kepada dirimu, dalam artian tidak wajib untuk melakukan pembantaian, penyerangan, ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya engkau ingin mengalahkan mereka, keharusan engkau membantai mereka, paling tidak aku sudah ada hubungan relasi sama orang-orang Quraisy agar melindungi keluargaku. Gitu. Difahami? Jadi intinya apa? Ada dunia yang ingin dia selamatkan, harta dan kerabatnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul SAW mengatakan, laqad sadaqakum, engkau telah jujur terhadap mereka. Benar? Fi annahu ma fa'ala dzalika kufran wala irtidadan wala ridha bil kufri. Maknanya apa? Dia tidak melakukan hal tersebut karena kekufuran, karena kemurtadan, tidak pula karena ridho terhadap kekufuran. Jelas? Fadalla hadza ala annahu laisat kullu nusratin lil kufar kufron. Ini menunjukkan bahwasanya tidak setiap pembelaan terhadap orang-orang kafir dinyatakan kufur. Fahatib radhiyallahu anhu nasaral kufar bi naw'i nusratin. Itu Hatib menolong orang-orang kufar dengan salah satu jenis bentuk penolongan, pembantuan. Wa huwa ikhbaruhum bitadbiri Rasulillah SAW. Hatib telah mengabarkan kepada mereka bentuk gerakan operasinya Rasulullah SAW. Wa hadza kama yuqal, ini sebagaimana yang dikatakan, yud'if mauqifan Nabi SAW, bisa melemahkan sikap Nabi SAW. Walaqad kana an-Nabi SAW idza arada ay yaghzuwa qauman warra hatta yubaghitahum. Ya. Dulu sungguh Nabi SAW
apabila ingin memerangi suatu kaum, ya, dulu Nabi SAW apabila ingin memerangi suatu kaum, warroh, ya, beliau bertauriyah. Warroh itu artinya tauriyah. Tahu antum tauriyah? Tauriyah itu apa? Nipu lah ya, kayak ngakali ya, buat ngakal-ngakali. Hatta yubagitahum, ya, sampai membuat mereka terkaget. Yubagitahum itu artinya membuat kaget, datang tiba-tiba, gitu loh. Nah, itu metode perangnya Rasul. Enggak tahu Rasul memerangi. Kami akan memerangi kalian tanggal sekian, jam sekian. Nah, orang udah siap-siap pula. Ya. Jelas ya? Nggak ada. Rasul kasih tauriyah gitu loh. Jelas? Hujan ya. Hujan. Coba cek. Hujan. Hujan. Fahatib radhiyallahu anhu, Hatib radhiyallahu anhu, arsala ilaihim bihadzal khabar. Hatib mengutus kepada mereka dengan khabar seperti ini. Wa fi hadza nau'u nusratin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minas sahabah. Dan pada kondisi seperti ini merupakan salah satu jenis pembelaan terhadap atau pembelaan untuk mengalahkan Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan sahabat. Ini kan memberitakan khobar, ya, membocorkan rahasia. Wa ma'adzalika lamma qala Hatib ma fa'altu dzalika kufran wala irtidadan wala ridan bil kufri. Namun bersamaan hal tersebut, tatkala Hatib mengatakan aku tidak melakukannya karena kekufuran, karena murtad atau karena ridho terhadap kekufuran, ya Rasulullah, aku melakukan tindakan tersebut bukan karena aku sudah kafir, bukan karena aku murtad, bukan pula karena ridho terhadap kekufuran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sadaqakum, engkau telah jujur terhadap mereka. Qala Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Kata Umar, ya Rasulullah, biarkan aku penggal nih leher orang munafik seperti ini. Ya, munafik yang dimaksud oleh Umar adalah tindakan si Hatib tersebut dianggap tindakan kemunafikan. Ya. Qal innahu qad syahida badran. Kata Rasul, dia telah ikut menyaksikan perang Badar. Ikut serta dalam tempur perang Badar. Luar biasa, perang Badar itu ya ikhwan, di tempat namanya Badar. Jaraknya lebih kurang 160 km dari kota Madinah atau 170 km dari kota Madinah. Mereka harus jalan kaki ke sana. Ya, kosongan tempat tersebut. Mereka duel di sana. Terjadi perperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kufar. Jumlah kaum muslimin lebih kurang 300, jumlah orang-orang kufar hampir 1000. Duel mereka di situ. Satu orang harus berhadapan dengan 3 orang. Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum mukminin sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillah. Dan ingatlah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada waktu perang Badar. Ya, ketika kalian itu merendahkan diri, kalian kondisinya sedikit, Allah Subhanahu wa taala menangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan khusyuk, beristighatsah kepada Allah azza wajalla. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kata Allah azza wajalla, ingatlah ketika kalian beristighatsah, memohon kepada Allah azza wajalla, lalu Allah kabulkan permohonan kalian, maka Allah kirimkan malaikat bersaf-saf, ya, untuk membela kaum mukminin. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sadaqakum. Qala Umar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Qala innahu qad syahida badran. Kata Rasul, dia telah ikut menyaksikan perang Badar. Wa ma yudrika la'allallaha ayyakuna qad ittala'a ala ahli Badar. Faqala
faqala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wa ma yudrik la'allallaha ayyakuna qad ittala'a ala ahli Badar. Allah Subhanahu wa taala nampak muncul di tengah-tengah ahlu Badar dengan mengatakan, lakukan oleh kalian apa yang kalian mau, aku telah mengampuni dosa kalian. Ini rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan ahlul Badar, mereka orang-orang yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ada tazkiyah dari Allah Azza wa Jalla. Wa hadhil jumlah la'allallaha ayyakuna qad ittala'a ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Jumlah yang seperti ini, sabda Nabi SAW yang mengatakan, barangkali Allah Azza wa Jalla telah muncul ke tengah-tengah ahlul Badar seraya mengatakan, lakukan oleh kalian apa yang kalian mau, aku telah mengampuni dosa kalian. Ini menunjukkan dua perkara. Al-amrul awal anna nusra li ghairid din wa innamal li dunya au nahwiha laisat kufran. Ini menunjukkan bahwasanya pembelaan kepada orang-orang kufar yang bukan karena tujuan agama namun tujuan karena dunia atau yang semisalnya, itu bukanlah kekufuran. Lau kanat kufran lama gufirat. Karena kenapa? Kalau membela orang-orang kufar karena dunia adalah kekufuran, tentu tidak akan diampuni dosanya. Ya. La li ahli Badar wala li ghairihim. Tidak pada ahlu Badar, tidak pula pada selain ahlu Badar. Wa innama tughfar bitaubah. Hanya bisa diampuni kalau taubat. Al-amru tsani anna hadzal fi'l wa in kana min ajli dunya wa laisa kufran illa annahu dzanbun azimun yahtaj ayyughfar. Perkara yang kedua, ini perbuatan meskipun dikarenakan perkara dunia bukan kekufuran, namun ini adalah dosa besar yang butuh kepada pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Fahadza yadullu dalalatan bayyinatan ala anna nusra li ghairi din wa li ghairi kaunihim kuffaron laisat kufran wa innama hiya jurmun azim. Ini menunjukkan dalil yang sangat jelas bahwasanya pembelaan yang bukan didasari karena membela agama dan bukan dikarenakan membela mereka karena mereka orang-orang kufar, ya, tidak dikatakan kekufuran, namun dikatakan pelanggaran yang sangat besar. Ya, jurmun azim. Jelas? Ini rinciannya ya. Nanti ada penjelasan yang berikutnya dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berkaitan dengan membantu orang-orang kufar di atas kaum muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, beda lagi. Jadi fal khulasa dari apa yang disebutkan beliau, membela orang-orang kufar, membantu orang-orang kufar ada dua macam. Yang pertama, dia membela orang-orang kufar untuk mengalahkan kaum muslimin li ajli dinihim, ya, li ajli zuhur dinil musyrikin. Ini kekufuran, mukhrijun minal millah. Kondisi kedua, i'anatul kufar, ya, la min ajli dinihim walakin min ajli dunya. Membela orang-orang kufar di atas kaum muslimin, lebih mengedepankan pembelaan orang-orang kufar terhadap kaum muslimin bukan dikarenakan perkara-perkara agama, namun perkara-perkara dunia yang ingin dia cari. Di situ tidak kekufuran, namun dikatakan dosa besar, ya.